Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Ratusan paket daging kurban disalurkan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Kediri, Lombok Barat, dan panitia kurban menjamin daging kurban yang dibagikan tersebut dalam kondisi sehat karena telah melalui pemeriksaan ketat Dinas Kesehatan Hewan. Sebanyak 208 paket daging hewan kurban bagi warga kurang mampu disalurkan pengurus Masjid Jami Baitur Rahim Kediri, Lombok Barat. Penyaluran daging kurban ini merupakan kegiatan perdana pihak pengurus masjid karena terbentur pembangunan masjid. Kendati jumlah hewan kurban terbatas, pihak pengurus masjid cukup bersyukur dengan semangat dari pemuda dan kepedulian masyarakat sekitar sehingga pemotongan hewan kurban dapat berjalan optimal. Panitia hewan kurban menjelaskan hewan kurban yang disembelih dijamin kesehatannya dan terbebas dari PMK karena masing-masing hewan kurban sudah melalui uji kesehatan dan mendapatkan surat keterangan sehat hewan atau SKKH dari Dinas Kesehatan Hewan. Hewan yang kami kurbankan dan sertifikat ketiga hewan sudah kami dapatkan sehingga panitia berani untuk melakukan kurban terhadap hewan yang sudah kami beli. Dari segi kesehatannya diutamakan terhindar dari penyakit yang saat ini sedang terwabah ke hewan-hewan dan ada rekomendasi dari dokter hewan. Jadi di Selanda Indonesia, terutama Kabupaten Lombok Barat, kami cukup berhati-hati sebagai panitia untuk menentukan hewan yang berkualitas, sehat, sesuai dengan syariat. Di mana ketika hewan itu kita lihat kurang baik secara fisik, kasat mata, kami langsung komplain terhadap baik donatur supaya memberikan saran pada mereka untuk segera menukarnya. Pembagian daging kurban ini disambut antusias warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, masa pengenalan lingkungan sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Hari ini serentak di Kota Mataram. Kegiatan MPLS difokuskan ke pengenalan lingkungan sekolah dari sarana hingga prasarana sekolah. Memasuki tahun ajaran baru 2022-2023, semua sekolah di Kota Mataram melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tingkat SD hingga SMA. Kegiatan MPLS berlangsung selama 3 hari dari tanggal 11 hingga 13 Juli 2022. Seperti di SMPN 2 Mataram, sebanyak 398 peserta didik baru terdiri dari 189 laki-laki dan 209 perempuan dengan antusias mengikuti MPLS. Ketua Panitia MPLS SMPN 2 Mataram, Fitran Sari menjelaskan, kegiatan MPLS difokuskan untuk mengenalkan lingkungan sekolah dari sarana dan prasarana sekolah. Untuk sementara yang terdaftar itu 398 orang. Fokus utamanya itu untuk pengenalan lingkungan sekolah. Jadi mereka itu akan belajar di sini yang tadinya berasal dari lingkungan yang berbeda, dari sekolah dasar, sekarang itu pindah ke sekolah yang baru. Mereka harus mengenal lingkungan sekolah mereka, terutama sarana prasarananya, kemudian fasilitas umum yang ada di sini. Berbagai materi disampaikan saat MPLS antara lain literasi sekolah atau Gerakan Literasi Nasional atau GLN, wawasan kebangsaan, pengenalan kurikulum sekolah, cara belajar efektif, tata tertib sekolah, wawasan wiyata mandala, dan kepramukaan. Kegiatan MPLS ditutup dengan sholat berjamaah untuk beragama Islam dan agama lain menyesuaikan. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bukit Selfie Tembere, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, tawarkan keindahan alam yang cukup menakjubkan. Pemuda setempat membuat beberapa wahana tempat selfie dengan background suasana alam dan pedesaan. Tidak lengkap rasanya berfoto dengan gaya sendiri atau swafoto alias selfie. Indahnya pemandangan dari Bukit Selfie Tembere, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat tentunya sangat menarik diabadikan di foto selfie. Keindahan alam Bukit Tembere dengan ketinggian hingga 600 meter dari permukaan laut ini mulai terkenal dari mulut ke mulut dan media sosial.
Pengelola wisata alam Bukit Selpi Tembere Hairul Warid mengatakan ide membuat Bukit Selpi ini melihat keindahan alam bukit setempat tak jauh beda dengan daerah lainnya. Kemudian mengajak pemuda lainnya untuk membuat spot wisata. Daripada kita pergi ke Gangga jauh-jauh, sementara di Lombok Barat yang dekat dengan kota itu belum ada. Makanya di sini saya membuat mengajak teman-teman remaja di sini untuk mengembangkan alam di sini. Karena di sini potensinya alam di sini atau dusun di sini itu sangat banyak yang kita jual. Sejumlah pengunjung menuturkan Bukit Selpi Tembere sangat bagus, terlebih pemandangan alam dan sunset yang membuat mereka betah. Keindahan alamnya itu wow gitu. Kalau di sini itu banyak tempat kita berfoto, seperti di sini kan bisa kita lihat ada kayak payung itu kan. Terus kita bisa melihat pemandangan dari sini, kita bisa sunsetan juga karena ada gunung di sebelah sana. Yang sangat luar biasa, lokasinya dari kota juga tidak terlalu jauh. Dan kos untuk berlibur itu tidak terlalu mahal. Jadi teman-teman yang rumahnya di Mataram, di Gunung Sari, itu jangkauannya tidak terlalu jauh dari kota. Wisata alam Bukit Selpi Tembere ini biasanya padat dikunjungi wisatawan pada hari libur dan biasanya para pengunjung datang saat sore sambil melihat sunset. Untuk menuju Bukit Selpi Tembere ini, pengunjung hanya membutuhkan waktu 1 jam dari Kota Mataram dan tiket masuk ke dalam wisata hanya Rp5.000. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.